Selamat siang, perkenalkan saya Ervi dengan NIM 2322020. Pada presentasi kali ini saya akan membahas salah satu perangkat output komputer yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu monitor. Monitor adalah perangkat yang sangat penting karena tanpa monitor kita tidak dapat melihat hasil kerja komputer secara langsung. Materi kali ini akan membahas mulai dari pengertian perangkat output, fungsi monitor, cara kerjanya, apa saja jenis-jenis monitor, hingga peran monitor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa itu perangkat output? Perangkat output adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses data yang telah diolah oleh komputer. Data digital yang diproses oleh CPU akan diubah menjadi informasi yang dapat dipahami manusia, baik dalam bentuk visual maupun suara. Contoh perangkat output yang sering kita temui antara lain monitor, printer, speaker, dan juga proyektor. Dari semua perangkat tersebut, monitor adalah yang paling utama, karena hampir semua aktivitas komputer bergantung pada tampilan visual. Monitor adalah perangkat output yang berfungsi menampilkan hasil pemrosesan data komputer dalam bentuk visual. Informasi yang ditampilkan dapat berupa teks, gambar, video, maupun animasi. Monitor juga sering disebut sebagai Visual Display Unit atau VDU. Dengan adanya monitor, pengguna dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan sistem komputer, baik untuk bekerja, belajar, maupun hiburan. Adapun monitor memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya menampilkan antarmuka sistem operasi, menampilkan hasil kerja pengguna, serta menampilkan output dari berbagai aplikasi. Selain itu, monitor juga berperan sebagai media interaksi antara manusia dan juga komputer. Tanpa monitor, pengguna akan sulit mengoperasikan komputer karena tidak dapat melihat proses maupun hasil yang sedang dijalankan. Cara kerja monitor dimulai dari data yang diproses oleh CPU. Setelah diproses, data tersebut dikirim ke GPU atau VGA untuk diolah menjadi sinyal visual. Selanjutnya, monitor akan menampilkan hasil tersebut dalam bentuk gambar di layar. Perlu dipahami bahwa monitor tidak memproses data, melainkan hanya menampilkan hasil pemrosesan yang telah dilakukan oleh komponen lain. Pada slide ini kita akan membahas apa saja jenis-jenis monitor berdasarkan teknologi yang digunakan. Yang pertama ada CRT, LCD, LED, dan OLED. Masing-masing jenis monitor ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan juga kekurangan yang berbeda, serta digunakan pada era dan kebutuhan yang berbeda pula. Jenis pertama ialah monitor CRT atau cathode ray tube. Monitor ini merupakan teknologi lama yang banyak digunakan pada komputer generasi awal. Ciri-ciri utama dari monitor CRT ini adalah bentuknya yang sangat tebal, berat, dan juga besar. Monitor ini bekerja dengan menembakkan sinar elektron ke layar tabung. Kelebihannya adalah warna yang cukup akurat pada masanya dan harga yang relatif murah. Namun, kekurangannya sangat banyak seperti bolos listrik, memakan banyak ruang, berat, serta radiasi layar yang kurang baik bagi kesehatan mata. Oleh karena itu, monitor CRT saat ini sudah jarang bahkan tidak digunakan lagi. Jenis kedua adalah monitor LCD atau Liquid Crystal Display. Monitor LCD hadir sebagai pengganti CRT dengan bentuk yang jauh lebih tipis dan juga ringan. Teknologi LCD menggunakan cairan kristal yang dikombinasikan dengan lampu latar untuk menampilkan gambar. Monitor ini lebih hemat energi dibandingkan CRT dan memiliki tampilan yang lebih stabil. Namun, monitor LCD masih memiliki keterbatasan pada sudut pandang dan juga kualitas warna jika dibandingkan dengan teknologi yang
lebih baru. Jenis ketiga yaitu monitor LED atau Light Emitting Diode. Secara teknologi, monitor LED sebenarnya masih termasuk dalam keluarga LCD, tetapi menggunakan lampu latar LED yang lebih efisien. Monitor LED memiliki keunggulan berupa konsumsi daya yang lebih rendah, tingkat kecerahan yang lebih baik, serta desain yang lebih tipis. Selain itu, kualitas warna dan kontras pada monitor LED juga lebih baik dibandingkan LCD biasa. Karena kelebihan tersebut, monitor LED menjadi jenis monitor yang paling banyak digunakan saat ini, baik untuk keperluan belajar, kerja, maupun hiburan. Jenis monitor terakhir adalah monitor OLED atau Organic Light Emitting Diode. Monitor OLED merupakan teknologi yang paling modern di antara jenis-jenis monitor lainnya. Setiap piksel pada layar OLED dapat memancarkan cahaya sendiri tanpa memerlukan lampu latar. Hal ini menghasilkan warna yang sangat tajam, kontras tinggi, dan warna hitam yang benar-benar pekat. Selain itu, sudut pandang monitor OLED sangat luas dan respon layar sangat cepat. Namun, kekurangan dari monitor OLED adalah harganya yang relatif mahal dan masih jarang digunakan untuk kebutuhan umum. Perkembangan teknologi monitor terus mengalami peningkatan, mulai dari CRT hingga OLED. Saat ini, monitor LED menjadi pilihan paling populer karena seimbang antara harga, kualitas, dan juga efisiensi. Sementara OLED lebih banyak digunakan pada perangkat-perangkat premium. Monitor lama dan juga monitor modern memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Monitor lama cenderung lebih tebal, berat, boros listrik, dan memiliki resolusi rendah. Sementara itu, monitor modern itu lebih tipis, ringan, hemat energi, serta mendukung resolusi tinggi, hingga tampilan gambar menjadi lebih tajam dan juga nyaman untuk dilihat. Dalam memilih monitor, terdapat beberapa spesifikasi penting yang perlu diperhatikan, seperti ukuran layar yang diukur dalam satuan inci, resolusi layar seperti HD, Full HD, atau 4K, refresh rate yang mempengaruhi kelancaran tampilan, serta jenis panel seperti IPS, VA, dan TN. Spesifikasi ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pengguna monitor sesuai dengan kebutuhannya. Dalam kehidupan sehari-hari, monitor digunakan untuk berbagai aktivitas seperti belajar dan kuliah online, bekerja di bidang desain dan pemrograman, bermain game, menonton film, hingga melakukan presentasi. Hampir semua aktivitas digital yang kita lakukan itu tidak lepas dari peran dari monitor. Monitor memiliki kelebihan berupa tampilan visual yang jelas, mudah digunakan, serta mendukung berbagai aktivitas. Namun, balik kelebihannya itu, monitor juga memiliki kekurangan seperti membutuhkan listrik dan dapat menyebabkan mata lelah jika digunakan terlalu lama tanpa istirahat. Contoh penggunaan monitor dapat kita temukan pada komputer desktop, monitor kasir atau pos, monitor ruang kontrol, serta monitor gaming. Setiap jenis-jenis monitor digunakan sesuai dengan kebutuhan dan juga fungsinya masing-masing. Agar monitor tetap awet dan juga nyaman digunakan, perlu dilakukan perawatan seperti membersihkan layar secara rutin, mengatur tingkat kecerahan layar, tidak menyentuh layar dengan tangan kotor, serta mematikan monitor jika tidak digunakan. Sebagai kesimpulannya, monitor merupakan perangkat output utama komputer yang berfungsi menampilkan hasil proses data. Monitor memiliki berbagai jenis dan spesifikasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, serta memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas sehari-hari.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat siang.